Keesokan harinya, Kelvin menyerahkan pembunuh bayaran Tristan kepada guild petualang dan melaporkan hal ini kepada Rio. Rio menjelaskan bahwa Tristan sedang merencanakan sesuatu karena sudah terlihat gerak-gerik mereka dari para bandit dan Kristoff. Rio mendengar kabar Tristan juga sedang memiliki konflik dengan negara Gaun. Rio mengerti jika Tristan sangat berhati-hati dalam merencanakan sesuatu karena kota Pazzi dan negara Torage adalah lambang perdamaian untuk 4 negara. Jika Tristan selalu memberi dorongan negatif seperti yang dilakukan pembunuh bayaran kemarin, perang antar 3 negara melawan Tristan tidak bisa dihindarkan. Rio menduga bahwa Tristan memang ingin memerangi 3 negara demi keuntungan mereka sendiri. Kelvin juga harus berhati-hati karena pergerakannya juga pasti akan dipantau oleh Tristan. Lalu Rio memberikan surat kepada Kelvin dari Raja Leonhard negara Gaun. Surat ini berisi tentang ujian naik peringkat petualang ke rank S. Dan Kelvin harus ke desa elf yang ada di benua timur agar bisa menyelesaikan quest ujian ini. Nanti Raja Leonhard yang akan datang sendiri secara langsung kepada Kelvin ketika ujian sudah selesai. Dan juga Raja Leonhard bisa berubah menjadi bentuk apapun karena suatu alasan. Raja Torage juga setuju atas ujian S-Rank ini dan dia juga menceritakan semua hal tentang Kelvin kepada Raja Leonhard. Karena hal itulah Kelvin diberikan surat ujian secara langsung oleh Raja Leonhard karena Kelvin adalah petualang biasa yang sangat unik. Hanya beberapa orang saja yang bisa mencapai peringkat petualang S-Rank. Setelah itu, Kelvin dan teman-temannya segera ke desa elf yang dimaksud Rio sebelumnya. Evil merasa mengenali desa ini karena dia berasal dari ras manusia setengah elf. Tapi Sera merasa aneh karena di benua timur seharusnya tidak ada ras manusia setengah elf. Lalu Melvina menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu, beberapa penduduk elf dari benua barat pindah ke benua timur. Desa elf yang berada di benua timur sekarang telah dilindungi oleh negara Gaun. Tugas Kelvin dan teman-temannya saat ini adalah untuk melindungi desa elf karena ada monster S-Rank yang tiba-tiba muncul. Mereka juga harus berhati-hati karena negara Tristan kemungkinan terlibat dengan monster ini. Lalu Kelvin mengatakan bahwa semua teman-temannya harus bersemangat karena ini bisa menjadi pertarungan yang sangat seru. Tiba-tiba perjalanan mereka terhenti oleh serangan dari sekelompok orang. Kelvin segera menunjukkan surat dari Raja Leonhard. Dan para pasukan ras elf tidak akan menyerang Kelvin kembali. Lalu seseorang bernama Neras menghampiri Kelvin dan teman-temannya. Dia adalah pemimpin dari desa elf ini dan Neras meminta maaf kepada Kelvin karena pasukan elf sudah menyerangnya. Tapi tiba-tiba Neras terkejut setelah melihat Evil dan Neras berpikir bahwa Evil adalah seorang wanita bernama Rumil. Rumil? Lalu Neras segera mengajak Kelvin dan partinya ke rumah yang berada di desa elf. Neras meminta maaf kepada mereka sekali lagi karena telah mengira Evil sebagai Rumil. Lalu Kelvin ingin meminta penjelasan kepada Neras. Siapa itu Rumil dan apa hubungannya dengan Evil? Kelvin memberitahu Neras bahwa ingatan Evil telah hilang dan yang dia ingat hanyalah saat menjadi budak saja. Dulu Evil terkena kutukan Dewa Naga Api yang tidak diketahui penyebabnya. Setelah Neras mendengar perkataan Kelvin, dia mulai menceritakan masa lalu ketika Rumil masih hidup. Para manusia setengah elf hidup damai di benua barat, termasuk Rumil. Tapi tiba-tiba ada Dewa Naga Api yang mengamuk karena salah satu elf telah menghinanya. Dia ingin melenyapkan hutan tempat tinggal para manusia setengah elf jika mereka tidak menyerahkan orang yang telah menghina Dewa Naga. Tapi para elf tidak mengetahui siapa pelakunya karena sebelumnya mereka tidak pernah berinteraksi dengan Dewa Naga. Lalu dewa itu kembali mengamuk dan membunuh lebih dari setengah populasi manusia setengah elf. Kaki Neras juga menjadi hilang akibat serangan dahsyat itu. Lalu Rumil dengan sengaja menghampiri Dewa Naga yang sedang mengamuk. Dia menyerahkan dirinya asalkan Dewa Naga tidak mengamuk lagi. Rumil rela melakukan apapun agar dapat ampunan dari Dewa Naga. Lalu Dewa Naga mengatakan bahwa Rumil harus menjadi istrinya karena Dewa Naga datang ke sini bukan untuk mencari Rumil,
Setelah itu Rumil memutuskan untuk ikut bersama Dewa Naga dan meninggalkan suatu barang kepada Neras. 1 tahun telah berlalu. Para elf tiba-tiba menemukan Rumil yang telah meninggal di tengah hutan dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Jadi para elf itu memutuskan untuk pergi ke benua timur untuk menghindari amukan Dewa Naga seperti waktu itu. Lalu Geralt berpikir bahwa Evil adalah anak dari Rumil dan Dewa Naga. Tapi Melvina mengatakan bahwa itu mustahil karena manusia setengah elf hanya bisa memiliki anak jika bercinta dengan manusia biasa. Bahkan jika Dewa Naga mengubah wujudnya menjadi manusia biasa, tetap mustahil bagi Rumil melahirkan anak dari Dewa Naga. Hal ini bisa terjadi karena kekuatan Dewa Naga tidak akan bisa bertahan di tubuh Rumil. Lalu Kelvin berkesimpulan bahwa Rumil sudah pasti ibunya Evil karena menurut Neras wajah mereka sangat mirip. Neras meminta maaf kepada Evil karena dia tidak mengetahui ayah dari Evil dan juga detail tentang kejadian yang dialami Rumil. Tapi Evil tidak mempermasalahkannya. Dia berterima kasih kepada Neras karena telah menceritakan hal itu kepadanya. Evil juga sudah memiliki keluarga baru walaupun dia tidak mengetahui kedua orang tuanya seperti apa. Lalu Kelvin dan Neras mulai membahas masalah yang lebih serius. Kelvin telah membaca surat dari Raja Leonhard. Para monster yang mengincar desa ini bersama dengan pengikutnya karena bertujuan untuk menculik manusia setengah elf. Neras mengatakan bahwa di sekeliling hutan sudah diberikan sihir penghalang untuk mengubah arah para monster tersebut. Tapi sayangnya desa tetap diserang oleh mereka. Sudah 3 kali para monster menyerang desa elf ini. Dan para prajurit dari negara daun telah gagal melindungi desa. Pasukan elf juga tidak mampu melawan monster tingkat tinggi tersebut. Para monster itu bergerak secara terstruktur dan sangat berbeda dari monster-monster biasanya. Lalu Kelvin menyarankan suatu rencana kepada Neras, dan rencana ini pasti tidak akan bisa ditembus oleh para monster itu. Sera dan Geralt berpikir bahwa Kelvin pasti merencanakan hal yang gila lagi seperti sebelumnya ya. Kelvin tuh sangat tertarik dengan lawan yang akan dihadapi sekarang, dan dia tidak sabar untuk menanti pertarungan selanjutnya. さあ、忙しくなりそうだ。いわよね、絶対。 敵とはいえ同情するの。 Saat malam hari, ternyata dugaan Rio benar bahwa negara Traisen telah membuat kekacauan lagi. Pasukan Traisen akan mendekati desa elf dengan para monster yang telah dikendalikan oleh suatu senjata yang telah dibicarakan Asgard waktu itu. Kalung Esreng tersebut berasal dari Tristan yang memang sudah merencanakan hal ini ketika negara Traisen dan Gaun sedang memiliki konflik. Ketika mereka sedang bersenang-senang karena keberhasilan negara Traisen menyerang desa elf, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang dari kejauhan. であれば獣王たちが来ても楽勝。敵襲。 よし、命中。 Ternyata serangan itu berasal dari Kelvin dan partinya. Rencana yang Kelvin buat sudah sangat terstruktur. Dia membuat tembok raksasa dengan sihir untuk melindungi desa. Dia juga membuat tempat memanah untuk Evil agar bisa memudahkan penyerangan. Kelvin memberikan senjata busur Esreng kepada Evil agar bisa menyerang dari jarak yang jauh seperti ini. Di bagian luar tembok juga sudah dibuat parit dengan air sihir yang bisa melenyapkan apapun. Geralt akan menjaga pintu gerbang, sedangkan Sera, Melvina, Rion, dan juga Alex akan menghajar para monster yang dikendalikan pasukan Traisen di sekeliling hutan. Sera juga mengatakan bahwa Geralt hanya perlu bersantai dan tidur saja di depan pintu gerbang, karena semua musuh akan Sera habisi sendirian. Melvina dan Rion juga tidak mau kalah dengan Sera karena mereka ingin mendapatkan pujian dari Kelvin. Sera dengan mudahnya mengalahkan banyak monster di hutan. Begitu juga dengan Melvina dan Rion. Mereka menghabisi pasukan Traisen tanpa tersisa. Lalu salah satu prajurit Traisen menemui komandan pasukan. Dia melaporkan bahwa semua pasukan Traisen telah lenyap hanya dalam hitungan menit saja. Kekuatan orang-orang yang mengalahkan pasukan Traisen sangat tidak waras. Karena monster rank B dan rank S bisa dikalahkan dengan mudah. Tak lama kemudian, Melvina, Rion, dan Alex sampai di markas komandan pasukan Traisen.
Sedangkan Sera masih bersenang-senang bertarung dengan para monster. Lalu komandan pasukan Tristan segera memanggil monster raksasa rank S dan menyuruhnya untuk mengalahkan orang-orang yang menghalangi rencana negara Tristan. Lalu Melvina menyarankan Rion untuk mengalahkan monster itu bersama Alex. Ini juga sebagai latihan jika nanti ada pertarungan solo yang akan Rion hadapi di masa depan. Rion menyetujui saran dari Melvina dan akan melawan monster raksasa rank S tersebut bersama Alex. Rion berhasil mengalahkan monster raksasa tersebut dalam hitungan detik. Tapi komandan pasukan masih memiliki transformasi dari monster raksasa tersebut. Kali ini kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi Rion dan Alex tidak khawatir karena teknik dan skill mereka jauh di atas monster tersebut. Daijoubu da, Rion nara. 'Monster raksasa itu bisa mati hanya dengan satu kali serangan. Sera sedikit kecewa karena ya dia tidak diberikan bagian paling asik gitu kan dalam pertarungan kali ini. Sedangkan Melvina, Kelvin, dan Evil sangat bangga kepada Rion karena telah berkembang pesat. Teknik berpedang yang diajarkan Geralt juga berguna untuk Rion. Tapi tiba-tiba Evil dan Kelvin diserang oleh seseorang yang sangat kuat. Tsuyoi.